Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Serambi Bu Tenri hadir lagi menyapa kalian. Nah, di mana lagi kalau bukan kita harus belajar tentang bahasa Indonesia. Siap kan? Bu Tenri sudah hadir dengan semangat pagi. Kalian juga harus membalas sapaan saya dengan semangat pagi juga. Bu Tenri, kali ini kita belajar tentang apa ya? Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar dengan materi baru tentang bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Sudah tidak sabar? Kira-kira mau belajar tentang apa? Eits, tunggu dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan, memberikan banyak manfaat bagi kita sendiri ya, dan terutama juga untuk orang lain. Bu, nggak berguna sekarang tapi pasti berguna nanti kok ya. Itu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Intip. Kali ini kita akan belajar tentang mengonstruksi isu, sudut pandang, argumen, dan simpulan debat. Kita belajar tentang debat anak-anak hebat. Bagaimana? Sudah pernah mendengar istilah debat kan? Atau jangan-jangan kalian pernah menjadi peserta debat. Nah, kira-kira topik apa yang kalian perdebatkan kemarin? Baiklah, kita lihat dulu. Kompetensi dasarnya anak-anak hebat 4.7 yaitu mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Anak-anak hebat, kali ini Bu Tenri pinjam kompetensi dasar, aspeknya adalah keterampilan ya. Kalau kompetensi dasarnya tentang aspek keterampilan, berarti untuk indikator pencapaian kompetensinya juga berkaitan dengan aspek keterampilan. 4.7.1 kalian diharapkan bisa merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Berikutnya 4.7.2 menganalisis pendapat atau argumen pada tim afirmasi, tim oposisi, atau tim netral terhadap mosi. Wah, sudah ada gambaran nih. Kira-kira tujuan kita belajar kali ini, pencapaian kompetensinya itu seperti apa ya? Sudah ada gambaran kan? Baik, kita mulai saja. Siapkan diri untuk mengonstruksi permasalahan atau isu pada teks debat. Nah, sebelum masuk ya ke ranah mengonstruksi, nah, kita ingat terlebih dahulu ya, unsur debat itu apa. Nah, kalau kita ketahui debat itu adalah salah satu kegiatan yang di dalamnya ada adu argumen. Nah, ya, tentang topik-topik tertentu. Nah, kita harus ketahui kira-kira unsur dalam debat itu apa saja. Cek. Ada mosi atau topik bahasan, ada tim afirmasi atau tim pendukung mosi. Berikutnya tim oposisi atau tim penolak mosi. Berikutnya ada tim netral atau tim yang tidak menaruh dukungan pada mosi ya. Berikutnya ada moderator atau pemandu debat ya anak-anak hebat. Dan yang terakhir dalam unsur debat itu ada penulis atau pencatat segala aktivitas selama debat. Kira-kira sudah ada gambaran ya? Baik, dalam teks debat harus memuat isu, sudut pandang, argumen, dan simpulan. Itu kira-kira isi dari debat. Nah, sekarang kita belajar tentang mosi terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Kalau mosi tadi termasuk unsur dalam debat ya. Mosi adalah kira-kira apa saja? Mosi itu adalah topik permasalahan dalam debat. Mosi itu juga topik permasalahan yang harus menarik dan kekinian. Nah, gitu ya. Mosi itu di dalamnya ada isu-isu yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Nah, berikutnya, mosi itu adalah topik permasalahan yang memiliki keseimbangan. Arti dari keseimbangan di sini adalah ya imbang antara tim pro sama tim yang kontra.
Berikutnya, mosi itu adalah topik permasalahan yang menyentuh emosional publik. Nah, ketika mendengar sebuah mosi, tiba-tiba kalian langsung gregetan. Saya ikut yang tim afirmasi atau yang tim oposisi ya, kayak gitu. Dan yang terakhir, mosi itu di dalamnya harus berupa topik permasalahan yang ada atau memunculkan solusi. Bukan hanya sekedar topik permasalahan nggak pakai solusi, tapi harus ada solusi. Dari tim pro juga ada tim kontra, nanti ada tim netral juga, dan moderator yang bisa menyimpulkan bahwa dari isu-isu tersebut ternyata ada solusinya. Ada gambaran tentang mosi, anak-anak hebat? Nah, berikutnya kita akan belajar menentukan mosi berdasarkan tema. Nah, kita tahu tema itu adalah ide pokok, ya ide besar gitu ya, yang umum. Nah, kita belajar. Kalau saya punya temanya adalah acara talk show di televisi, maka mosinya bisa berbunyi seperti ini. Acara talk show memberi contoh cara berkomunikasi. Nah, kalau kita sesuaikan dengan karakteristik mosi tadi, maka ketika saya mendengar mosi seperti ini, maka secara langsung ya menggugah emosional publik. Kalau saya termasuk yang tim pro karena memang benar acara talk show itu memang mayoritas semua pembicaranya belajar untuk berkomunikasi. Nah, kemudian untuk yang tim yang kontra bilangnya, enggak juga. Kadang yang dibahas dalam talk show ternyata memang hanya asal bunyi. Mereka tidak berdasar fakta, mereka tidak berdasarkan bukti-bukti sebagai penguat. Mereka yang penting hanya sharing-sharing aja. Nah, ya kayak gitu gambarannya. Berikutnya Bu Tenri punya yang lanjutannya adalah ujian nasional. Itu tema besarnya. Kalau punya tema besarnya ujian nasional, Bu Tenri punya mosi yaitu ujian nasional menjadi penentu akademi siswa. Bagi yang pro bilangnya ya seperti ini misalnya. Ya memang karena ujian nasional itu adalah salah satu alat ukur mengetahui pengetahuannya siswa. Dari situ kita sudah bisa menilai bagaimana cara pikirnya anak-anak melalui soal-soal pilihan ganda. Selesai, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mengukur secara yang subjektif kayak gitu, nggak bisa. Ya, langsung aja di pilihan ganda keluar nilai, selesai, kita tahu bahwa nilai akademis siswa. Nah, kalau misalnya tim yang kontra tidak bisa tim akademis siswa, terus bagaimana dengan yang lain untuk yang non akademis? Karakter siswa, bagaimana kita bisa menilainya dengan pilihan ganda? Tidak bisa, maka ujian nasional tidak bisa menjadi alat ukur untuk pengetahuan siswa. Ya, nah kayak gitu misalnya kalau kita mendengar istilah atau mendengar mosi yang isinya adalah ujian nasional menjadi penentu akademi siswa, langsung deh kepingin yang jadi pro, kepingin yang jadi kontra, kayak gitu. Itu namanya mosi, benar-benar kekinian, benar-benar menarik. Kemudian di dalamnya ada solusi ternyata di akhir ya. Berikutnya Bu Tenri pinjam sebuah tema membawa HP ke sekolah. Mosinya bisa lebih mengerucut ya, dampak buruk penggunaan HP di sekolah. Tim kontra, tim pronya sudah, saya pro, saya kontra, saya setuju, saya tidak setuju. Nah gitu ya. Berikutnya untuk tema budaya membaca, Bu Tenri menentukan mosi pembiasaan membaca buku setiap hari. Untuk yang pro langsung bilang jelas di dalam buku kita mendapatkan informasi dan membiasakan diri untuk literasi itu baik. Nah, karena banyak mendapatkan info-info yang kita tidak dapat sehari-hari. Penelitian harus dipaparkan secara rinci misalnya dalam buku. Nah, untuk yang kontra, untuk yang oposisi bilangnya tidak harus buku yang kita baca. Sekarang sudah era digitalisasi, tidak bisa menggunakan buku aja sebagai satu panduan utama untuk mengembangkan budaya literasi. Wah, itu gambaran saja ya anak-anak hebat. Mosi, menarik, kemudian topik yang bisa diperdebatkan, seimbang antara pro sama kontra. Kemudian yang terakhir yang jelas harus ada solusi dari topik permasalahan yang diangkat.
Sudah ada gambaran bagaimana ya? Berikutnya anak-anak hebat, menentukan mosi berdasarkan argumen. Kalian sudah siap belum sih? Baik, saya punya satu argumen. Kemudian kalian akan belajar untuk menentukan mosi. Nah, nih, saya punya seperti ini. Saya bacakan ya. Cara efektif pengurangan limbah sampah plastik adalah pelarangan penggunaan kantong plastik. Bukan hanya di supermarket atau minimarket, tetapi pasar pun harus menjadi tempat yang pro terhadap penggunaan kantong belanjaan non-plastik. Kita ketahui bahwa plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Oleh karena itu, kita harus memastikan untuk menolak penggunaan plastik sebagai kantong saat berbelanja. Kira-kira kalau Bu Tenri punya argumen seperti ini, kalian akan menentukan mosinya apa ya? Kira-kira ya. Silakan, boleh digali. Kita bicara tentang pengurangan limbah sampah plastik. Kemudian di situ ada kata pelarangan penggunaan kantong plastik. Ternyata bukan hanya di supermarket sama minimarket, pasar juga harus menjadi tempat utama untuk pelarangan penggunaan kantong plastik. Yang terakhir ada, oleh karena itu kita kasih solusi. Kita harus memastikan untuk menolak penggunaan plastik sebagai kantong saat berbelanja. Sebenarnya nanti kalau misalnya diuraikan argumennya sangat panjang. Bisa kita menggunakan kantong belanjaan daur ulang. Tuh, solusinya tuh ada ya. Cuma di sini masih penguatan aja. Oleh karena itu kayak gitu. Ada yang nyeletuk bagaimana mosinya? Nah, kira-kira kalau argumennya seperti ini, apa ya jawabannya ya? Cek dicek. Ternyata mosinya adalah pelarangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik. Wah, sip deh. Ternyata jawaban kamu benar. Memang di sini adalah tentang dampak penggunaan sampah plastik sebagai kantong belanja ya. Di sini lebih digarisbawahi adalah penggunaan kantong plastik begitu. Jadi di sini kita sudah ketemu mosinya. Mosinya adalah pelarangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik. Ada yang pro langsung, ada yang kontra, ada yang tim netral aja. Gitu. Nah, kalau argumen di sini Bu Tenri pinjam miliknya tim afirmasi ya. Bagaimana? Sudah ada gambaran bagaimana caranya menentukan mosi berdasarkan argumen. Kalian ternyata pintar. Dan ternyata itu tadi hanyalah contoh. Karena memang ini saya akan melatih kalian untuk menentukan mosi berdasarkan argumen. Contohnya seperti tadi. Nah, ini dia kenyataannya. Saatnya berlatih menentukan mosi berdasarkan argumen. Siapkan diri kalian, buku tulisnya juga siapkan. Kalian akan menentukan mosi berdasarkan argumen. Nah, Bu Tenri punya contoh argumen. Setelah itu kalian akan menentukan mosinya. Ingat, siap-siap ya kita berlatih. Soalnya adalah, nah ini Bu Tenri pinjam argumen dari tim afirmasi ya. Nah, soalnya seperti apa sih Bu Tenri? Seluruh tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi secara menyeluruh sehingga siap mengajar. Sarana dan prasarana sekolah telah siap mendukung hybrid learning. Swab antigen atau PCR dengan hasil negatif secara berkala yang dilakukan warga sekolah merupakan upaya pendeteksian dini paparan virus. Nah, itu dini ya di situ ya. Baik, silahkan tulis. Mosinya versi kamu apa ya? Bu Tenri tunggu. 1 menit ya dari sekarang. Nah, seperti apa ya jawabannya? Silakan ditulis di buku kalian nomor 1. Jadi ini tadi ada bagian-bagiannya, bukan argumen utuh ya. Ini adalah bagian-bagian dari argumen tersebut. Tentang vaksinasi, yang kedua tentang kesiapan sarana prasarana. Yang ketiga adalah hasil swab yang negatif secara berkala ketika kita melakukan upaya pendeteksian dini paparan virus. Nah,
Jangan lupa harus ditulis mosinya. Nomor 1 ya. Nomor 1 mosinya apa? Jangan lihat milik temannya. Tidak boleh cari-cari sumber-sumber yang lain. Tidak boleh. Kan sudah ada tuh kata kuncinya di situ. Kira-kira nih jawabannya apa ya? Silakan tulis karena sudah ada argumennya ya. Ada patokan-patokannya. Vaksinasi, kesiapan sarana prasarana, dan swab. Nah, bagaimana? Sudahkah? Udah ditunggu deh, nggak apa-apa. Sembari kalian menulis lagi tentang mosi ya, saya ingatkan kepada kalian, memang ini salah satu cara untuk kita mengetahui bagaimana caranya merumuskan mosi berdasarkan argumen ya. Ingat indikator pencapaian kompetensi kita tadi, yang pertama memang kita belajar untuk merumuskan mosi. Ujung-ujungnya nanti kita akan belajar berdebat. Tapi sebelum benar-benar berdebat secara lisan, kita akan belajar untuk yang utama, setelah mengetahui teorinya, kita belajar untuk menentukan argumen. Setelah itu nanti kita belajar berargumen, menentukan teksnya, dan terakhir kita siap berdebat. Sudah ya, mosinya sudah ketemu ya. Baik, berikutnya anak-anak hebat. Kira-kira soal yang kedua. Argumen dari tim oposisi. Bu Tenri pinjam dari tim oposisi ya. Kita lihat deh. Soalnya adalah jeng jeng jeng. Nah, ini dia. Mosinya masih titik-titik. Pembiasaan begadang yang tidak boleh dinormalisasi demi kebutuhan belajar. Remaja membutuhkan waktu istirahat yang cukup selama masa pertumbuhan. Performansi remaja akan menurun ketika belajar atau beraktivitas karena kesehatan yang terganggu akibat pembiasaan begadang. Ini tentang apa sih Bu Tenri? Nah, kalau yang pertama tuh jelas ya tentang pembiasaan begadang. Yang kedua ternyata adanya kebutuhan waktu istirahat. Dan yang terakhir itu adalah ternyata ketika kita belajar performansi remaja akan menurun karena kesehatan kita terganggu akibat pembiasaan begadang. Wah, kata kuncinya sudah tersebar di sub-sub argumen. Nah, tinggal kalian catat saja nomor 2. Soal nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Senang deh ketika kita belajarnya ya, tahapan demi tahapan kita lalui, nggak langsung ujuk-ujuk kalian langsung nulis teks debat, nggak bisa ya. Kita harus tahu bagaimana caranya untuk berargumen. Sebelum tahu caranya berargumen, berarti kan kita harus menentukan mosi dari argumen-argumen yang ada. Nah, itu yang dimaksud dengan mengonstruksi ya. Kita telaah dulu argumennya. Baik, bagaimana yang di sana sudah selesai untuk menentukan mosi berdasarkan argumen ini? Nah, kalian hebat ya. Langsung tanggap cepat dan tepat. Nah, berikutnya anak-anak hebat, Bu Tenri pinjam argumen dari tim netral. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Tuh. Memaksimalkan pertemuan tatap muka dengan tetap bijak berteknologi, memiliki kesadaran dalam diri untuk menjalin interaksi dengan orang lain secara tatap muka dan tatap maya, menyiasati dampak negatif teknologi dengan menyeimbangkan interaksi antara dunia maya dengan dunia nyata. Silahkan rumuskan mosi berdasarkan argumen tadi. Wah, kalian sudah belajar yang afirmasi, belajar yang oposisi, dan sekarang kita belajar yang netral. Kan bisa jadi ketika nanti kalian dihadapkan dengan tim yang ternyata berada di tengah-tengah. Ya, tidak mendukung yang afirmasi, tidak mendukung yang oposisi, berada di tengah. Tuh, jadi kalian pernah merasakan di titik ini. Mosinya adalah gimana tuh yang nomor 1, sub argumennya sudah ketemu bahwa harus ada pemaksimalan pertemuan tatap muka. Nah, kemudian yang kedua adalah kesadaran diri untuk menjalin interaksi ya, baik yang tatap muka maupun yang tatap maya. Dan yang terakhir adanya cara mensiasati
dampak negatif teknologi dengan menyeimbangkan interaksi antara dunia maya dan dunia nyata. Imbang artinya jangan hanya yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan, tapi ya seimbang. Sama-sama ya saling menjaga silaturahmi, saling menjaga interaksi sosial. Dengan adanya teknologi malah bukan menjauhkan semuanya, tapi ya mendekatkan yang jauh begitu. Kemudian memudahkan aktivitas dalam berinteraksi. Itu dia maunya. Kira-kira maunya apa? Sudahkah kalian menuliskannya? Itu soal nomor 3 ya. Baik, berikutnya kita cek. Bunda dipinjam argumen dari kesimpulan yang disampaikan moderator. Kalau tadi itu kan ada bagian-bagian ya, ada bagian-bagian argumen dari tim afirmasi, oposisi, dan tim netral. Sekarang kita belajar dari kesimpulan yang disampaikan moderator pada akhir forum debat. Seperti apa sih Bu kesimpulan yang disampaikan oleh moderator? Begini dia. Penggunaan styrofoam perlu diganti dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Bukan hanya ramah lingkungan, pemilihan kemasan makanan haruslah tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Selain memudahkan para pedagang dalam pengemasan makanan, styrofoam justru menjadi limbah yang tak bisa diurai dengan mudah di lingkungan. Kemasan styrofoam yang terlihat rapi dan aman dalam penataan makanan tidak sejalan dengan dampak negatif yang diterima masyarakat. Pengembangan plastik ramah lingkungan atau kemasan daur ulang bisa menjadi solusi untuk penggunaan styrofoam. Wah, lengkap ya. Kalau memang moderator di akhir dia bertanggung jawab memandu forum, itu memang harus ada penyimpulan. Baik yang disampaikan tim afirmasi, tim oposisi, tim netral kalau ada, dia juga harus menyimpulkan dari semuanya. Kalau misal ada pertanyaan dari penonton misalnya, dia juga harus bisa menyimpulkan dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh tim. Dan yang terakhir yang paling penting itu moderator harus menyampaikan solusi. Bukan hanya dia menengahi saja, dia memandu jalannya debat, tapi harus memberikan solusi dari apa yang menjadi mosi. Nah, mosinya apa sih anak-anak hebat kalau saya punya argumen seperti ini? Silakan ditulis. Nah, senang deh ketemu kalian yang sudah belajar bertahap ya. Kalau tadi ada sub-sub bagiannya, sub-sub argumennya. Yang sekarang langsung utuh sebuah argumen, sebuah kesimpulan. Baru langsung dicari mosinya. 4 saja ya hari ini kita belajar merumuskan mosi berdasarkan argumen yang ada. Wah, hebat kalian ya. Ini dia. Hai anak-anak hebat, apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menganalisis pendapat atau argumen pada tim afirmasi, tim oposisi, atau tim netral terhadap mosi? Bagaimana? Dari sini kedengeran ya bahwa kalian sudah belajar, berlatih. Untuk menjadi seorang pembicara yang hebat, memang kita harus belajarnya perlahan. Mulai dari merumuskan mosi berdasarkan argumen, baru nanti kalian akan belajar menentukan argumen. Dan tentunya kalian akan menjadi pembicara yang hebat. Isu atau permasalahan yang sedang berkembang sekarang, Bu Tenri punyanya seperti itu. Kira-kira tentang apa ya Bu Tenri mau punyanya? Pembelajaran daring selama pandemi, pembelajaran tatap muka 50%, pembelajaran tatap muka terbatas, pendidikan lanjutan bagi lulusan SMK, implementasi kerja bagi lulusan SMK, dan orientasi wira swasta bagi lulusan SMK. Nah, kalau seperti ini Bu Tenri memang temanya tidak terlalu luas ya, isu permasalahannya memang lebih Bu Tenri khususkan yang berkaitan dengan pembelajaran saat ini di era pandemi, dan yang berikutnya adalah ya ketika kalian menjadi murid di SMK. Jadi orientasinya tuh seperti apa? Ini isu atau permasalahan yang sedang berkembang, tema besarnya. Nah, sekarang setelah kalian merumuskan mosi berdasarkan argumen, kita latih yuk. Itu tadi sih isunya Bu Tenri. Nah, sekarang kalian harus membuat mosi terbaik versi kamu. Ya, 3 saja.
Buatlah mosi terbaik versi kamu. Kira-kira ketika saya memberikan sebuah pelatihan kepada Anda, kira-kira maunya apa ya yang mau ditulis tuh? Yang jelas topiknya bisa diperdebatkan. Ada keseimbangan antara pro dan kontra. Kemudian kekinian, menarik, menggugah emosi publik. Wah, yang lagi apa ya, lagi kekinian aja bisa kalian jadikan mosi. Dan yang paling utama adalah mosi yang kalian pilih harus ada solusinya ya gitu. 3 saja ya versinya kamu. Tuh. Kira-kira kalau 1 menit untuk 3 mosi terbaik versi kamu jelas bisa. Tulis saja yuk, nomor 1. Kira-kira apa ya mosinya ya? Tentang pendidikan kah? Atau tentang perdagangan kah? Ekonomi kah? Kesehatan kah? Sosial budaya boleh. Ketahanan negara, wah boleh. Kemudian tentang apa lagi ya? Kalian ini pasti maunya tentang teknologi, pasti ini ya. Baik, 3 mosi terbaik versi kamu sudah kamu tulis ya. Jangan lupa ya, ditulis, direkam, karena memang ketika sudah ada bayangan di sini mosinya apa, tapi kalian lupa untuk menulisnya. Kalau bahasanya anak muda tuh ambiar, pasti hilang deh nanti. Silakan tulis ya biar tidak hilang. Ingat, gunakan kesempatan kalian merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang dengan mengedepankan sikap jujur, berpikir kritis, berpikir kreatif, kompetitif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jangan sampai melihat milik orang lain ya. Ingat, ini sikap yang harus kalian kembangkan ketika belajar mengonstruksi isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Hebat deh kalian nih. Merumuskan mosi berdasarkan tema. Nah, kalau tadi sudah ada tema, mosimu sudah kamu tulis. Nah, kalau ini sih versinya Bu Tenri aja ya. Kalau tema besarnya tentang pembelajaran di era pandemi, kira-kira mosinya adalah seperti ini. Solusi atau masalah bagi orang tua pembelajaran daring selama pandemi? Langsung gregetan. Pembelajaran tatap maya sebatas transfer ilmu untuk memperkuat akademis. Tentang akademisnya aja ya. Apa kabarnya dengan yang non-akademis? Interaksi positif antara pengajar dan peserta didik untuk pengembangan karakter. Kira-kira bisa jadi media untuk pengembangan karakter nggak sih kalau pembelajarannya secara daring? Yang terakhir, Bu Teni punya mosi keamanan pembelajaran jarak jauh di tengah era pandemi. Jelas lah kita mempentingkan kesehatan. Misal kayak gitu ya. Itu mosi-mosi yang muncul dari tema tentang pembelajaran di masa pandemi. Berikutnya, Bu Tenri juga punya tuh tadi ya tentang pembelajaran atau orientasi setelah lulus SMK. Ada pendidikan lanjutan bagi lulusan SMK, implementasi kerja bagi lulusan SMK, orientasi wira swasta bagi lulusan SMK. Itu tema besarnya. Kalau Bu Tenri kerucutkan menjadi mosi, itu bunyinya adalah lulusan SMK lebih produktif. Wah, yang pro SMA langsung nih emosi, langsung deh angkat suaranya. Dunia usaha, dunia industri berpeluang menyerap lulusan SMK. Yakin? Lulusan SMK tak menjamin bisa terjun ke dunia wirausaha. Wah, dulu kan waktu SMK saya pernah diajari tentang mata pelajaran kewirausahaan. Siaplah kalau menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau yang lulusan SMA beda cerita. Yang lulusan sarjana bilangnya ya mantepan saya lah. Belajarnya sudah 4 tahun lebih ketika mengenyam pendidikan lanjutan di perkuliahan. Jelas mantap saya. Wah, kayak gitu ya bahannya ya. Pendidikan SMK dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Ada lagi yang nyeletuk. Gak bisa lah. SMK juga berpeluang untuk masuk ke dunia perkuliahan kok. Kayak gitu nih. Kalau misalnya mosi-mosi yang Bu Tenri ditetapkan ini tadi bisa jadi langsung menggugah emosional publik.
Termasuk salah satunya adalah kamu. Baiklah. Kalau misalnya Mosi ini adalah Mosi terbaiknya Bu Tenri, saya ingatkan sekali lagi, Mosi versi kamu yang tadi itu bagaimana? Sudah lengkap kan? Jelaslah sudah. Saatnya menilai kemampuan kita dalam menganalisis isu atau permasalahan dalam teks debat. Wah, kita evaluasi nih. Evaluasi pembelajaran ketemu dengan soal-soal seperti ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tidak seharusnya menjadi perdebatan bagi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat harus mendukung pelaksanaan UNBK. Selain dapat menekan penggunaan kertas dan mempercepat penilaian hasil ujian secara akurat, UNBK juga dapat menekan angka kebocoran soal. Jika masih ada pihak-pihak yang menolak, maka banyak cara untuk mengatasi kendala-kendalanya. Soalnya, mosi yang tepat untuk kutipan debat tersebut adalah A. Peserta didik menjadikan pelaksanaan UNBK sebagai ketakutan. B. Masyarakat masih meragukan pelaksanaan UNBK. C. Dukungan terhadap pelaksanaan UNBK. D. Penolakan terhadap pelaksanaan UNBK. E. Kendala yang dirasakan lembaga pendidikan terhadap pelaksanaan UNBK. Bagaimana? Jawabanmu yang mana, anak-anak hebat? Nah, jangan lupa soal-soal seperti ini juga bisa menjadi salah satu alat ukur bahwa penyampaian materinya Bu Tenri tadi itu berhasil. Nah, artinya jawaban kamu tadi ternyata benar dan pembelajarannya Bu Tenri bisa berterima dengan baik. Kita lihat yuk, jawabannya adalah, wah ketutupan nih sama Bu Tenri. Cek adalah jawabannya adalah C. Dukungan terhadap pelaksanaan UNBK. Ya, ketemu dengan soal pilihan ganda seperti ini, maka jangan lupa kalian harus menentukan bukti yang ada pada teksnya. Jangan hanya menurut perasaan saya. Menurut tidak, karena kita berdasarkan bukti, kita berdasarkan teksnya. Untuk yang C itu memang jawabannya Bu, di mana buktinya? Buktinya memang di pertama itu ya, di kalimat pertama bunyinya tidak seharusnya menjadi perdebatan bagi masyarakat. Artinya kan kita sudah mendukung gitu. Sebaliknya masyarakat harus mendukung. Nah, di sini sudah ada kalimat yang menyatakan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan UNBK itu sudah ada karena kita tahu ada manfaatnya. Selain menekan penggunaan kertas, percepatan penilaian, ya, menekan angka kebocoran. Nah, itu salah satu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan UNBK. Terima kasih, kamu bener tuh, yang sebelah situ. Kamu bener ya. Seneng rasanya Serambi Bu Tenri hadir gitu ya, mewarnai pembelajaran kalian dengan materi tentang mengonstruksi isu atau permasalahan dalam teks debat. Dan kalian ternyata untuk evaluasi pembelajarannya juga termasuk anak yang hebat karena kalian jawabnya juga benar. Setelah kalian belajar mengonstruksi permasalahan yang sesuai dengan tema, mari kita menyiapkan diri berlatih menyusun argumen untuk mendukung atau menolak mosi. Kalau tadi sudah merumuskan mosi, menganalisisnya, kita sudah di penghujung. Karena kita sudah selesai belajar tentang mengonstruksi isu atau permasalahan dalam teks debat. Seneng deh rasanya karena sudah selesai belajar tentang mengonstruksi. Ya, dan kalian ternyata hebat-hebat. Terima kasih dari Bu Tenri. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam Serambi Bu Tenri kali ini. Di awal kita sudah mengucap doa, di akhir pun saya juga ingin melatih kalian untuk berdoa di akhir semua aktivitas yang kita lakukan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini benar-benar memberikan keberkahan, memberikan banyak manfaat bagi kita. Serambi Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.